Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Roma pasal 9 ayat 19 sampai 33. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Roma pasal 9 ayat 19 sampai 33. Yang menyajikan pemilihan Allah nasib kita terdiri dari dua perikop, yaitu tergantung pada kedaulatan Allah ayat 19 sampai 29, melalui kebenaran berdasarkan iman ayat 30 sampai 33. Kita sekalian wajib mengerti siapa kita ini. Kita adalah makhluk ciptaan Allah dan Dia adalah pencipta kita. Sebagai makhluk ciptaannya, kita tidak patut mengatakan apa-apa kepada Allah sang pencipta. Allah adalah tukang periuk dan kita adalah tanah liat. Sebagai tukang periuk, Allah memiliki wewenang atas tanah liat itu. Kalau Dia menghendaki, Dia dapat membuat satu bejana untuk maksud yang mulia dan bejana lain untuk maksud yang kurang mulia. Hal ini tidak tergantung pada pemilihan kita, melainkan pada kedaulatannya. Roma pasal 9 ayat 21 menyingkapkan maksud tujuan Allah dalam menciptakan manusia. Ayat ini dengan unik mewahyukan tujuan Allah tersebut. Tanpa ayat ini kita sulit memahami bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah membuatnya menjadi bejana untuk menampung dirinya sendiri. Kita sekalian wajib memahami sejelas-jelasnya bahwa kita adalah wadah Allah dan Allah adalah isi kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 menerangkan, tetapi harta mustika ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Kita adalah bejana tanah liat dan harta atau isinya adalah Allah sendiri. Allah dengan kedaulatannya menciptakan kita menjadi bejananya menurut penentuannya. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 20 dan 21 mengetengahkan pemikiran yang serupa, di mana dilukiskan bahwa kita adalah perabot rumah untuk maksud yang mulia. Karenanya kita harus menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat atau hina, agar kita menjadi kudus dan layak dipakai Tuhan.
Akan tetapi bisa menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, bukan hasil pilihan kita sendiri, melainkan dari kedaulatannya. Demi kedaulatannya, Allah menyatakan kemuliaannya dengan membentuk bejana belas kasihannya untuk menampung dirinya sendiri. Kalimat ini sangat dalam. Kedaulatan Allah adalah dasar dari pemilihannya. Pemilihannya tergantung pada kedaulatannya. Dialah tukang periuk, dia berkuasa. Manusia hanya tanah liat belaka. Segalanya tergantung pada kuasa kedaulatan Allah. Allah berkuasa membuat kita yang dipilih, dan bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara orang bukan Yahudi, menjadi bejana belas kasihannya, guna menampungnya, agar kekayaan kemuliaannya dapat dinyatakan. Menurut kuasa kedaulatannya itu, Ia sejak dini telah mempersiapkan kita untuk kemuliaannya ini. Kita telah ditentukan sejak semula oleh kedaulatannya menjadi bejana, yaitu bejana mulia untuk mengekspresikan hakikinya dalam kemuliaan. Ini bukan masalah belas kasihan melulu, melainkan juga masalah kedaulatannya. Amen. Pemilihan Allah mempunyai satu sasaran, yakni memperoleh banyak bejana guna menampung Allah dan mengekspresikan Dia sampai kekal. Banyak sekali orang di antara kita yang telah kehilangan sasaran Allah ini, mengira Allah hanya menyatakan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita. Memang betul Allah mengasihi kita, namun kasih-Nya bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tetapi juga membentuk kita menjadi bejana-Nya. Allah menciptakan kita sedemikian rupa supaya kita dapat menerima dan menampung Dia ke dalam kita sebagai hayat dan suplai hayat kita, agar tercapai satu tujuan, yakni kita bisa bersatu dengan Dia untuk mengekspresikan hakikinya, sehingga Dia dimuliakan di dalam kita dan bersama kita. Inilah sasaran kekal pemilihan Allah, juga nasib kekal kita. Bagian firman ini juga menunjukkan puncak dari kegunaan kita bagi Allah, yaitu bukan sekedar menjadi hamba, imam, dan raja, lebih-lebih menjadi bejana yang diisi olehnya dan mengekspresikan Dia. Bila kita mau dipakai sebagai bejana Allah, tentu Dia harus menjadi satu dengan kita. Kita adalah bejananya dan ekspresinya. Dialah isi kita dan hayat kita. Dia hidup di batin kita agar kita boleh hidup oleh Dia. Akhirnya Dia dan kita dan Dia menjadi satu dalam hayat dan sifat. Itulah sasaran pemilihannya menurut kedaulatannya. Itu juga nasib kita menurut pemilihannya yang akan ternyata sepenuhnya di dalam Yerusalem baru. Ayat 25 dan 26 adalah kutipan kata-kata kitab Hosea yang memperkuat fakta bahwa ada sebagian orang bukan Yahudi juga terpilih menjadi umat Allah. Ayat 27 sampai 29 adalah kutipan dari kitab Yesaya yang memperkuat fakta bahwa tidak semua orang Israel dipilih oleh Allah. Hanya sejumlah sisa dari antara mereka sebagai benih-benih yang dipelihara oleh Tuhan, itulah yang diselamatkan. Pemilihan Allah juga dilakukan demi kebenaran iman. Bangsa-bangsa lain telah beroleh kebenaran walaupun mereka tidak mengejarnya. Kebenaran ini bukan kebenaran Taurat, melainkan kebenaran berdasarkan iman. Bangsa-bangsa bukan Yahudi ini telah berbagian dalam pemilihan Allah berdasarkan kebenaran Allah yang berasal dari iman. Saudara-saudari, kita selamanya takkan beroleh kebenaran berdasarkan mengejar hukum kebenaran. Orang Israel ingin membangun kebenarannya sendiri, maka mereka jatuh tersandung batu sandungan, yaitu Kristus, batu karang yang menjatuhkan orang. Namun siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang kami baca pada pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus, di dalam penentuan-Mu ya Tuhan, menurut kedaulatan-Mu, Tuhan, kami adalah bejana-bejana belas kasihan yang telah Kau pilih ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus,
Tuhan, Kaulah tukang periuk itu. Tuhan, Kaulah Sang yang berkuasa. Tuhan, Kau membentuk kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi bejana, wadah-Mu ya Tuhan, hanya untuk menampung diri-Mu. Oh Tuhan, isilah kami terus. Oh Tuhan, oleh diri-Mu sebagai hayat dan suplai hayat kami. Oh Tuhan Yesus, oh dari hari ke hari, dari dalam roh kami, Tuhan, Kau memenuhi jiwa kami sampai kepada tubuh kami ya Tuhan. Tuhan, sehingga kami oleh karena menampung diri-Mu, Sang kemuliaan itu, kami boleh menyatakan di Kau. Oh, mengekspresikan di Kau, memuliakan di Kau ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, karena itu kami mau tiap hari belajar, terbuka kepada suplaian-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, sehingga Kau membentuk kami ya Tuhan, semakin serupa dengan Dikau. Oh Tuhan, bahkan kami juga sampai kepada kemuliaan itu. Tuhan Yesus, terima kasih oleh pemilihan-Mu yang bukan berdasarkan kebenaran karena hukum Taurat, tapi karena iman. Tuhan, oleh iman kami dibenarkan. Tuhan Yesus, kami yang percaya kepadamu tidak akan dipermalukan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan. Ku bejana ciptaan, Kristus mulia di dalam, wajib jadi wadahnya yang berisikan Tuhan. Tercipta serupa Dia, layak Kristus semayam, bentuk wadah dibuat serasi dengan isinya. Di rohku Dia semayam, kuat kuasanya menunjang, satu rohku dengan Dia, terima suplai riilnya. Di batin beri dorongan, baur sekutu tiasa, tiap langkah Dia jaga, tiap bagian Dia resah. Ingin wujudkan Dia, biar orang lain nampak, harus bening dan cerah, baru Dia nyata bulat. Ubah